Jadi kembali menjelaskan tentang apa? Sabar. Sabar itu kan apa? Tarku sakwa min alamil balwa lihwirillah. Jadi tidak mengadukan musibah yang dialami atau coba yang dialami selain kepada Allah. Itu definisi sabar yang paling umum. Jadi ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan cobaan, niku ya wadule wis karo Gusti Allah mawon. Karena kadang-kadang mengadu kepada manusia sementara orang yang dijadikan tempat mengadu justru sedang punya masalah sendiri, kan repot. Jadi mengadu karo Gusti Allah, mengadu terhadap Gusti Allah atas coba yang sedang dihadapi agar cobaannya cepat diangkat oleh Gusti Allah. Karena hidup itu memang tidak mungkin lepas dari cobaan. Sementara sabar itu sendiri dibagi menjadi 4. Sabar nganit tongat, sabar nganil maksiat, sabar nganil masakoh, kemudian sabar nganil musibah. Ini kan pernah dijelaskan. Kemudian orang yang sabar itu bagaimana? Kan dikatakan di dalam kitab ini dijelaskan as-sabru salah satu arkani. Jadi sabar itu ada 3 rukun, dalam arti begini, orang yang di dalam dirinya itu ada 3 hal ini, maka dia termasuk orang yang sabar. Habsun nafsi nganis suhti bil qadar, wa habsul lisan nganil kaudi as-sayyi, wa habsul jawarihi ngan nahwi latomin wasaki jebin wasiyahin wataswiti wajhin wawatni nahwi torobin ngalan nahwi roks. Yang pertama, habsun nafsi nganis sukti bil qadar, menahan hati dari amarah atau emosi ketika mendapatkan musibah atau cobaan, dan menyadari betul bahwa hal tersebut itu adalah sudah ketetapan dari Allah. Jadi orang yang sabar itu harus bisa menahan diri dari emosi, dari marah, dari jengkel, katakanlah seperti itu. Paham loh? Ini yang pertama. Orang yang diam itu belum tentu sabar. Sampai dicaci maki, digojlok, dielek-elek, sampai menang. Tapi diam itu belum tentu menunjukkan orang tersebut itu sabar. Tergantung hatinya bagaimana. Ketika dia sampai diam tapi hatinya mencaci maki, sampai dielek-elek kancane, dicaci maki kancane, utawa dihina oleh kancane, sampai menang. Mulutnya juga dia. Kemudian apalagi secara sikap juga sampai tidak melakukan perbuatan apapun, tapi hatinya sampean jengkel, emosi, dan kurang ajar semua. Berarti tidak sabar.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Habsul lisan nganil qauli asayyi, menahan lisan dari mengucapkan kata-kata yang apa? Yang tidak baik. Jadi, menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Jadi menang sampai dicaci maki, sampai diam, hatinya tidak emosi, kemudian mulutnya juga diam, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menunjukkan bahwa sampai itu emosi, kurang ajar, setan, bajingan, utawa kata-kata yang semisal. Ya, kadang-kadang kita kan tidak seperti itu. Jajal coba sampai antri di bank, sampai menunggu antrian banyak dari jam 10 sumpah. Pas gilirannya sampai tinggal satu nomor, tiba-tiba ada suara dari pengeras suara, jam istirahat makan siang. Kira-kira sampai jengkel berarti. Kemudian mulutnya mencaci maki atau tidak, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar atau tidak. Kebanyakan mesti ya emosi, yang mulutnya kemudian mencaci maki. Seperti itu. Kurang aja, entah ini suwe-suwe malah istirahat. Dan ini menunjukkan orang yang tidak sabar. Kemudian yang ketiga, wahabsu jawarihi ngan nahwi watomin wasaki jaibin wasiyahin wataswiti wajhin. Kemudian apa? Wadni nahwi turubin ngalam nahwi roksi. Orang yang sabar itu bisa menahan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut, yang tidak pantas. Seperti dicontohkan di situ apa? Seperti menampari pipi. Karena datuk suatu negara atau suatu daerah yang ketika masyarakatnya atau sebagian orangnya itu terkena musibah, kematian atau apa, itu biasanya menampari mukanya atau pipinya sebagai bentuk atau ungkapan kehilangan. Tapi satu sisi juga bisa jadi itu menunjukkan ketidaksabaran atau seperti menyopek-nyopek baju, ya kan? Atau berteriak-teriak terkena musibah, orang yang dicintai meninggal, sumpamanya itu histeris, berteriak-teriak, tidak menerima kenyataan. Atau apalagi seperti menghitamkan wajah. Kalau di sini kan ada, ini budaya timur tengah. Atau ada di sebagian daerah yang ketika terkena musibah kematian atau apa, itu kemudian wajahnya itu dicoreng, moreng atau dihitamkan dengan pewarna. Ketika itu menunjukkan ketidakterimaan terhadap musibah yang menimpa, maka itu menunjukkan orang yang tidak sabar, atau seperti menghambur-hamburkan debu ke kepala, sumpamanya seperti itu. Kalau di sini kan jarang. Kalau di sini sumpamanya emosi atau marah itu biasanya menendang pintu, membanting gelas, ataupun perabotan. Itu kan menunjukkan secara perbuatan, secara sikap, itu menunjukkan orang yang tidak sabar. Paham? Jadi orang yang sabar pertama harus bisa menahan hatinya dari emosi.
ketika terkena musibah atau terkena sesuatu yang tidak, atau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua, wahab sulisan nganil kauli asayi, bisa menahan ucapannya dari mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik ketika terkena musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemudian yang ketiga, wahabsul jawarihi nganah wilatomin wasaki jaibin wasiyahin wataswiti wajhin wadni nafi torobin ngalanafi rosin. Artinya secara garis besar, orang yang sabar yang ketiga ini, tanda yang ketiga ini adalah bisa menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, yang menunjukkan ketidaksabaran. Kalau di sini umumnya seperti membanting piring, menendang pintu, atau ini hal-hal yang semisal dengan hal tersebut. Faman koma bihadiri talatati khaza fadilatas sobri alladhi huwa nisful iman. Barang siapa yang ketiga hal ini ada dalam dirinya atau bisa melakukan tiga hal ini, maka orang tersebut mendapatkan fadilah sabar atau orang yang sabar, yang mana alladhi huwa nisful iman, yang sabar itu adalah separuh dari iman. Jadi tanda iman kan ada berapa? Ada 4. Anasana irol iman arba'atun, takwa, sabar, syukur, kemudian haya. Jadi tanda iman itu ada 4. Yang pertama takwa, kemudian sabar, kemudian syukur, kemudian punya rasa malu. Ini juga telah dijelaskan. Kemudian fasorot al-baliyatu mahdo ihsani. Kemudian dia sadar bahwa musibah yang ia terima murni kebaikan dari Allah. Cobaan yang ia terima atau musibah yang ia terima atau sesuatu yang tidak mengenakan yang ia terima murni kebaikan dari Allah. Loh, kebaikan dari mana? Contohnya begini, sampai diberi musibah sakit. Di balik sakit itu kan ada ampunan dari Allah, ya kan? Makanya ada hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan bahwa seseorang itu ketika disayangi oleh Allah, kemudian orang tersebut itu masih memiliki dosa, maka cara Allah menghilangkan dosanya adalah dengan cara memberikan musibah, diantaranya itu adalah penyakit. Di samping itu, bahwa orang yang sering diberi musibah oleh Allah itu menunjukkan orang yang dicintai oleh Gusti Allah. Kemudian di satu sisi, ketika orang yang tertimpa musibah atau cobaan tersebut itu merenungkan, maka dia akan menemukan hikmah untuk kebaikan dirinya. Contohnya seperti seorang itu terkena musibah, usahanya bangkrut, kemudian dia merenungkan, dia mengambil pelajaran dari musibah tersebut. Apa sebabnya kok ia usahanya dibangkrutan oleh Gusti Allah. Kemudian dia merenungkan, kemudian ia menemukan bahwa selama ini ia kurang sodako, kurang berbagi dengan orang lain, sehingga setelah itu kemudian ia menjadi orang yang lebih baik. Setelah itu ia gemar bersedekah dan lain sebagainya. Gambarannya seperti itu.